Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk kasih setiamu kepada kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau memelihara dan menuntun kami di dalam langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan ketika kami boleh menyambut hari ini dan ketika kami mengupayakannya di dalam mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami, menuntun, memelihara dan memberikan ketenangan serta kedamaian kepada kami. Sehingga kami boleh menjalani hari ini di dalam keteguhan dan kekuatan yang daripada-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Ada pilihan yang terlihat sederhana, seperti bangun tepat waktu atau menunda alarm, memilih berkata jujur atau berkata bohong, hingga keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi masa depan. Sekecil apapun pilihan yang kita ambil, semuanya membawa resiko atau konsekuensi. Dalam Ulangan 30 ayat 19, kita diingatkan melalui Musa yang menyampaikan pesan terakhir kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan dua jalan di hadapan mereka, jalan kehidupan dan jalan kematian, jalan berkat dan jalan kutuk. Namun Tuhan tidak memaksa mereka. Sebaliknya, dengan kasih Dia berkata, pilihlah kehidupan. Mengapa Tuhan mengatakan hal itu? Karena Dia, Allah, tahu bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan arah hidup kita. Bayangkan seorang siswa yang akan menghadapi ujian, ia memiliki dua pilihan. Ia belajar dengan tekun setiap hari atau menghabiskan waktunya bermain dan baru belajar pada malam sebelum ujian. Tidak ada yang memaksa. Tetapi hasil yang ia terima nantinya sangat ditentukan oleh pilihan yang dibuat hari ini. Begitu juga dengan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita ingin hidup penuh damai, diberkati dan dekat dengan banyaknya kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Namun di sisi lain, kita masih memilih mengabaikan firman Tuhan, malas berdoa, atau lebih mengikuti keinginan sendiri dan bertindak yang jauh daripada kehendaknya. Kita menginginkan hasil yang baik, tetapi tidak selalu mau menjalani proses yang benar. Ketika Tuhan berkata, pilihlah kehidupan, yang dimaksud bukan sekedar hidup secara fisik. Tuhan mengajak kita memilih hidup bersamanya, memilih untuk mengasihinya, menaati firman-Nya, dan menjadikan Dia sebagai pusat dalam setiap keputusan. Pilihan itu memang tidak selalu mudah. Kadang kita harus memilih berkata jujur meskipun beresiko dimarahi. Memilih mengampuni ketika hati masih terluka. Memilih melakukan yang benar meskipun berbeda dari kebanyakan orang. Tetapi setiap kali kita memilih jalan Tuhan, kita sedang memilih kehidupan yang di dalamnya kita mau bersama dengannya, bersama dengan Allah, yang kiranya itu juga boleh menguatkan kita dan membawa damai serta sukacita. Pada masa kini, dunia menawarkan banyak hal yang terlihat menarik. Media sosial sering membawa kita berpikir bahwa kebahagiaan diukur dari jumlah pengikut, pencapaian, like, atau followers, atau bagaimana harta yang kita miliki boleh terpancar melalui media sosial. Tidak sedikit orang yang rela mengorbankan kejujuran dan iman demi mendapatkan pengakuan. Namun firman Tuhan kembali lagi meneguhkan dan meneduhkan hati kita bahwa yang terlihat baik belum tentu membawa kehidupan. Dosa memang sering tampak menyenangkan pada awalnya, tetapi akhirnya membawa penyesalan. Sebaliknya, hidup dalam kebenaran mungkin terasa sulit, tetapi akan menghasilkan damai dan berkat yang sejati.
Yang menarik, Tuhan juga berkata, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini menunjukkan bahwa pilihan kita tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sikap kita bisa menjadi teladan bagi keluarga, teman, bahkan orang yang melihat kehidupan kita setiap hari. Karena itu, jangan pernah meremehkan keputusan-keputusan kecil. Memilih membaca firman Tuhan setiap pagi, berdoa sebelum memulai aktivitas, berkata baik kepada orang lain, membantu teman atau yang membutuhkan adalah langkah-langkah sederhana yang membentuk karakter kita sedikit demi sedikit. Dan kiranya firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah mengingatkan kita bahwa Allah adalah kasih. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah atau yang membawa kita menjauh daripada Allah. Namun Tuhan selalu memberi kesempatan kita untuk kembali. Hari ini pun Allah masih berkata, pilihlah kehidupan. Selama kita mau datang kepadanya, kiranya kita mau tetap dituntun di dalam Allah. Hari ini kiranya kita mau merenungkan dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah pilihan-pilihan kita selama ini semakin mendekatkan kita kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita daripada kehendak-Nya? Kiranya setiap keputusan yang kita ambil, baik yang besar maupun yang kecil, didasarkan selalu pada kehendak Tuhan. Ketika kita memilih Tuhan setiap hari, kita sedang memilih kehidupan yang penuh pengharapan, damai sejahtera, dan berkat yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Tuhan menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Di dalam firman kami kembali dituntun untuk langkah kehidupan kami agar selalu memiliki kebaikan dan makna yang daripadamu. Kiranya Tuhan kami mengingat bahwa kami selalu mau dituntun, bertumbuh dan berbuah di dalam kebaikan. Memilih Engkau sebagai jalan, sebagai dasar kehidupan kami. Dan kiranya kami mau dengan setia, dengan taat, dengan tunduk kepadamu, untuk melakukan yang Engkau kehendaki bagi kami, yang Engkau perintahkan bagi kami untuk kami lakukan. Kiranya kasih boleh mengalir selalu dalam perjalanan kehidupan kami, dan terang-Mu boleh bercahaya di dalam keberadaan kami dan perjumpaan kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Dari Yunaya. Jangan lupa ikut Mabar Padel spesial kemerdekaan AKBP Menteng di Elite Club Arandra. Ayo.